ternyata maksiat kita, dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita sering melakukan penutupan terhadap aib saudara kita. Lebih baik kita sibuk mengurusi diri kita sendiri, sibuk melihat aib diri kita daripada kita terlalu mengumbar aib orang lain. Saudara-saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat kita husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneladani akhlak ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya bisa meneruskan dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan ini tentunya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kami yang telah menyebarkan video kami. Mudah-mudahan itu termasuk bagian amal jariah yang nantinya bermanfaat di akhirat. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Tentunya satu persatu kami jawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Sekarang sedang ramai diperbincangkan artis penyanyi religi yang diberitakan hingga ada berkata kasar kepada wanita itu dengan sebutan pelakor, pakai hijab tapi kelakuan nggak benar. Yang ingin saya tanyakan, apa seharusnya sikap kita terhadap masalah tersebut? Kalau saya sih pribadi menanggapi masalah ini santai saja. Pertama, memang kemaksiatan saat ini itu marak. Kenapa demikian? Karena memang banyak orang yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, termasuk pergaulan laki-laki dan perempuan. Ini begitu luar biasa, sudah keluar dari batas-batas syariat. Ada namanya pelakor, perzinaan. Itu disebabkan berawal pergaulan yang rusak, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saudara-saudaraku semuanya, maka kita sebagai umat Islam kembali kepada konsep qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita didik anak kita dalam pergaulan, hati-hati. Jangan sering berduaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kadang-kadang alasannya kan saya nggak ada apa-apa. Salaman kepada yang tidak mahram, itu hal yang biasa saat ini. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuha syaitan. Ketahuilah, tidaklah sekali-kali orang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak mahramnya, melainkan yang ketiganya adalah setan. Jadi adanya pelakor dan lain sebagainya, ini adalah kesalahan daripada melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, terus sikap kita bagaimana? Pertama, kita ambil pelajaran, jangan sampai kita ini termasuk golongan seperti itu. Bermaksiat, apalagi merusak rumah tangga orang lain, tidak boleh. Apalagi misalnya sampai terjadi perzinaan dalam hukum Islam. Kalau seorang yang sudah berumah tangga melakukan suatu perzinaan, maka hukumnya adalah rajam sampai mati. Ini berat tentunya. Maka kita ambil pelajaran. Hikmah, oh seperti itu nggak baik, itu merugikan orang, maka kita jangan melakukan ini. Yang selanjutnya, kita ambil pelajaran bahwasanya setiap manusia ini punya kesalahan, setiap manusia ini punya dosa. Maka kita jangan merasa sok suci bahwa kita nggak pernah melakukan kesalahan. Karena sebaik-baik manusia bukan manusia tanpa dosa, bukan manusia tanpa kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat kesalahan lalu bertobat. Yang kita harapkan adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mau bertobat, memperbaiki diri, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sebagai seorang muslim, ketika ada kesalahan saudara kita, jangan malah disebarkan, jangan malah ikut ghibah,
jangan malah memperbesar masalah. Kalau kita berbuat salah, pengennya orang lain menutupi kesalahan kita. Kalau kita berbuat dosa, pengennya orang-orang di sekitar kita menutupi dosa kita. Artinya tidak menyebarkan maksiat yang kita lakukan. Orang lain pun sama. Ketika berbuat kesalahan, pengennya orang-orang sekitar pun menutupi aibnya, nggak disebarkan. Makanya kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib seorang yang beriman, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku semuanya, menyebarkan aib sesama muslim ini bahaya. Apalagi ghibah yang berlebihan. Ini berbahaya. Dosa besar. Dan kita harus sadar, sesama muslim harus menutupi aib, jangan malah disebarkan. Ketika kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Ketika amal-amal kita dihitung, maka ternyata maksiat kita, dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita sering melakukan penutupan terhadap aib saudara kita, sering menutup kesalahan saudara kita, tidak ikut menyebarkan kesalahan dan dosa-dosa saudara kita. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak introspeksi diri. Lebih baik kita sibuk mengurusi diri kita sendiri, sibuk melihat aib diri kita daripada kita terlalu mengumbar aib orang lain. Ingat bahwa kita juga banyak dosa, kita sering khilaf, maka kita harus banyak introspeksi diri, muhasabah diri, sehingga kita menjadi diri yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saudara-saudara kita dari aib dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari maksiat di dunia ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan semuanya keluarga kita Allah pelihara dari maksiat. Andaikan terlanjur maksiat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dan keluarga kita termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.